Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dengan Ketua Kelompok Bintang Harsanto Putra, anggota Mario Muhammad Al-Saban, Noval Pramukti, Cindy Widya Manihuruk, dan saya sendiri Siswawati Matutina, mata kuliah Kewirausahaan Ruang 18 dengan dosen pengampu Ibu Diah Handayani Dewi SEMM. Konsultan kebijakan adalah dapat memberikan arahan, memandu, nasihat, atau bimbingan kepada para eksekutor untuk melakukan atau mengambil suatu keputusan dengan tepat. Konsultan pemerintahan. Jalannya roda pemerintahan tentu mengalami berbagai jenis hambatan. Agar hambatan tersebut hilang dan kerja pemerintahan dapat berjalan dengan baik, maka hambatan dan masalah-masalah yang mengganggu pun harus segera dipecahkan. Tugasnya yaitu memberikan solusi, masukan, ataupun merumuskan strategi yang dirancang agar pemerintahan dapat berjalan dengan baik. Seringkali konsultan pemerintahan dibutuhkan untuk menangani masalah-masalah khusus dalam pemerintahan. Menyediakan jasa konsultan kepada klien di sektor publik seperti kementerian atau lembaga atau pemerintah daerah dalam memformulasikan kebijakan terkait proyek infrastruktur dan memberikan peningkatan kapasitas dalam rangka percepatan pengadaan infrastruktur. Perusahaan Stars Consultant Group merupakan konsultan politik maupun konsultan pemerintahan untuk membantu merumuskan kebijakan daerah. Kebijakan itu sangkut pautnya dengan politik. Jasa yang kami tawarkan mampu untuk merumuskan permasalahan di daerah untuk percepatan pembangunan, mampu berkomunikasi dengan warga untuk mensosialisasikan kebijakan yang telah dibuat, mampu bekerja sama dengan berbagai lembaga negara di tingkat pusat daerah seperti DPD, DPRD maupun kepala desa, dan camat sampai tingkat pusat seperti kementerian untuk mengoptimalisasikan kebijakan yang telah dibuat. Perusahaan jasa kami juga mampu merumuskan strategi dan sosiologi warga atau publik setempat untuk menemukan strategi terbaik untuk merumuskan sebuah kebijakan, mampu menghandle sebuah permasalahan sengketa lahan, mampu berkomunikasi dengan warga di daerah untuk percepatan pembangunan yang terukur demi memaksimalkan otonomi daerah. Ini merupakan tabel bisnis modal kanvas jasa konsultasi kebijakan percepatan pembangunan pemerintah daerah. Elemen pertama yaitu value proposition. Pertama, keunggulan perusahaan jasa yang kami tawarkan mempunyai integritas dan mampu memberikan solusi terbaik untuk percepatan di daerah. Kedua, mampu berkomunikasi dengan warga untuk mensosialisasikan kebijakan yang telah diputuskan. Ketiga, mampu memecahkan masalah yang terjadi di masyarakat dengan strategi yang mampu menjadi solusi bersama, seperti permasalahan sengketa lahan, masalah yang terkait tentang keputusan yang telah dibuat, permasalahan di daerah terpencil dan tertinggal lainnya. Keempat, mampu menerjunkan bantuan langsung kepada warga yang membutuhkan bantuan di daerah terpencil dan menemukan strategi solusi memecahkan masalah tersebut. Kelima, jasa yang kami tawarkan bekerja sama dengan beberapa institusi besar seperti lembaga negara, seperti DPD, DPRD, gubernur, wali kota, bupati, kecamatan, kelurahan, maupun kementerian yang menangani langsung program percepatan pembangunan di daerah terpencil. Keenam, jasa ini dibuat untuk mensukseskan otonomi daerah yang telah didesain pemerintah pusat dan mampu dioptimalkan dengan jasa kami ini. Elemen selanjutnya adalah customer relationship. Pertama, memberikan harga terjangkau dan potongan harga untuk warga daerah terpencil dan tertinggal maupun daerah yang memerlukan bantuan, mudah dijangkau dan mampu menyalurkan apa saja permasalahan warga di desa terpencil dan tertinggal ke pemerintah daerah setempat. Kedua, memberikan jasa konsultasi dengan online dan offline di rapat lembaga negara dan memberikan ruang bicara dengan memberikan pendapat apa saja yang mereka butuhkan agar langsung bisa ditanggapi sang pembuat kebijakan. Ketiga, memberikan jasa penghubung publik dan sang pembuat kebijakan dengan harga terjangkau. Elemen selanjutnya adalah key research. Yang pertama, SDM yang unggul mempunyai tingkat pendidikan minimal S1 dan bahkan ada yang S2
untuk memecahkan masalah dan menentukan strategi yang tepat. Kedua, mempunyai gedung atau kantor dan berbagai perlengkapan digital untuk menunjang konsultan seperti komputer atau laptop, buku laporan permasalahan, dan lain sebagainya. Ketiga, situs web dan platform digital seperti Google Meet dan Zoom. Keempat, mempunyai fasilitas kendaraan untuk ke daerah terpencil dan tertinggal. Kelima, spesialis di bidang jasa konsultan politik dan konsultan pemerintahan. Keenam, keuangan dibiayai dan didukung oleh pemerintah dan masukan laba dari jasa konsultan dari publik atau dari swasta. 7. Mempunyai laporan keuangan yang jelas dan transparan. Elemen selanjutnya adalah key activities. Pertama, menyediakan layanan kepada pemerintah daerah untuk membantu merumuskan kebijakan, menentukan strategi yang tepat, tetap berintegritas, tidak boleh ada suap, dan korupsi di dalam pembuat kebijakan demi proses percepatan pembangunan. Kedua, menyediakan layanan kepada warga untuk menuntut hak-haknya kepada para pembuat kebijakan, seperti para birokrat dan lain-lain. Membantu masyarakat di daerah terpencil untuk memajukan daerahnya dan menginformasikan kepada pemerintah daerah setempat untuk lebih mengoptimalkan otonomi daerah. Ketiga, melakukan campaign dan sosialisasi kebijakan dan strategi yang telah dibuat ke masyarakat. Elemen selanjutnya adalah key partners. Pertama, ada Kementerian PUPR, kedua Kementerian PAN-RB, ketiga lembaga negara pemerintah daerah yaitu DPRD dan DPD, keempat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian melalui Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas, kelima Kepala Daerah yaitu Gubernur, Wali Kota, dan Bupati, keenam Kementerian BUMN dan BUMND, 7 PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia, 8 Kepala Subdirektorat Penyiapan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha, Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, ke-9 konsultan perencanaan arsitektur dan konsultan perencanaan struktur, dan yang terakhir stakeholder dari daerah tersebut. Elemen selanjutnya adalah revenue stream and cost structure. Revenue stream. STARS Consultant Groups memperoleh pendapatan dari sektor pemerintahan daerah untuk menangani atau merumuskan masalah-masalah khusus dalam pemerintahan daerah terkait proyek infrastruktur dengan semaksimal mungkin agar dapat meningkatkan pendapatan bisnis. Cost structure. Komponen struktur pembiayaan infrastruktur meliputi 3 hal, yaitu yang pertama, bentuk pembiayaan merupakan pemilihan cara pada bagaimana suatu proyek pembangunan infrastruktur akan dijalankan dan dibiayai oleh pemerintah. Bentuk pembiayaan ini terdiri dari 2 jenis, yaitu berupa infrastruktur, project finance, dan corporate balance sheet or corporate finance. Yang kedua, instrumen pembiayaan merupakan alat-alat yang digunakan untuk membiayai suatu proyek pembangunan infrastruktur. Secara umum, proyek pembangunan infrastruktur dibiayai dengan menggunakan instrumen berupa ekuitas dan hutang. Yang ketiga, biaya modal yang merupakan perhitungan atas biaya yang harus dikeluarkan oleh pelaksana proyek pembangunan infrastruktur berdasarkan sumber dana yang dipakai yaitu hutang dan ekuitas. Elemen selanjutnya adalah customer segment dan channel. Customer segment, kementerian atau lembaga, pemerintah daerah, atau BUMN, BUMD dalam proyek-proyek infrastruktur yang melibatkan kontrak antara lembaga pemerintah yang berwenang dan pihak swasta, dan warga yang terlibat langsung dengan kebijakan dapat mengadukan permasalahan dengan jasa kami dan akan diinformasikan ke pemerintah daerah setempat. Channel, media sosial. Jadi dengan media sosial, kita dapat mempromosikan jasa yang berkaitan dengan jasa tersebut. Media yang kita gunakan dalam perkenalkan jasa kita adalah kita mempunyai website yang di dalamnya mengandung informasi tentang jasa yang kita tawarkan. Kita juga menggunakan Instagram, Facebook, Twitter, website, dan email. Bila Anda berminat, Anda bisa langsung mengecek website, Instagram, Twitter, dan langsung kirim ke email bila Anda berminat dengan jasa STARS Consultant Group.
Berikut nama-nama dari media sosial kami. Sekian presentasi bisnis modal kanvas dari kelompok 3. Terima kasih.